Bentar, masih munyet rekodnya. Oke, mulai. Oke, Bapak Ibu guru, saya mulai untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi draft cacahan konten komponen perangkat TIK. Ya, mohon izin untuk menge-share screen Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya akan mempresentasikannya. Apakah sudah kelihatan? Masih proses, Pak. Oke, sudah Sudah, kelihatan. ya. Oke, saya mulai. Komponen perangkat TIK. Perangkat TIK dan lingkungannya. Jadi, ini adalah ilustrasi dan unsur-unsur dalam komunikasi. Yaitu ada pesan atau paket, kemudian media, gangguan noise, umpan balik. Dan di situ ada pengirim dan penerima. Jadi pesan atau paket ibaratnya ini adalah pesan atau kalau di anak didik kita yaitu tugas misal itu. Untuk media ini yang digunakan bisa laptop maupun HP. Jadi nanti menggunakan media tersebut. Sebelumnya saya menjelaskannya untuk pembelajaran daring. Kemudian gangguan noise. Gangguan noise ini gangguan yang tidak terduga. Biasanya terjadi ketika ada gangguan belum diupdate, misal di aplikasi perangkat tersebut. Nah, itu mungkin bisa diupdate. Kemudian umpan balik. Umpan balik itu antara pengirim dan penerima. Seperti itu. Nah, ini pengirim atau penerima. Telegram, Google Classroom, dan lain sebagainya. Kemudian pesan atau paket, nah ini bisa teks, semisal ini bisa berupa bentuk PPT, Word, bisa suara, gambar maupun video, media, kabel atau nirkabel, ini untuk menghubungkan di akses internet. Kemudian umpan balik itu indikator tentang pada WhatsApp tanda. Nah, semisal ketika kita mengirim pesan itu pasti antara terkirim dan tidak terkirim itu ada tanda centang. Kalau centang 2 itu berarti pesan sudah terkirim. Kalau sudah tanda centang 2 itu biru artinya sudah terbaca oleh penerima. Kemudian gangguan, nah ini gangguan dapat kita kendalikan dan tidak dapat kita kendalikan. Ini bisa juga untuk jaringan semisal di daerah pengirim itu sinyalnya bagus, tetapi di daerah penerima itu tidak bagus. Mungkin nanti bisa centang 1. Centang 1 itu artinya berarti pesan sudah dikirim oleh pengirim, tetapi belum diterima oleh penerima. Gitu. Kemudian cara mengatasi bisa jadi semisal sinyal jelek itu biasanya kalau saya itu biasanya mode pesawat dulu. Ya, mungkin 5 detik atau 10 detik baru di non plane lagi. Biasanya langsung muncul sinyalnya. Seperti itu. Lanjut nggih. Alamat identitas dan akun. Nah, di sini alamat identitas, alamat semisal itu bisa email, ID seperti itu. Kemudian identitas itu nama nama penerima atau pengirim. Kemudian akun itu juga masih meliputi akun dari semisal di aplikasi itu pasti kita kalau mau membuka aplikasi kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, ini selanjutnya perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Ini ada PC, laptop, maupun Android. Nah, ini untuk softwarenya ini ada Chromebook, Android, Microsoft, iOS, dan OS.
Nah, seperti ini perangkatnya. Kemudian di sini ada spesifikasi untuk perangkat-perangkat. Jadi untuk nanti kita di sekolah penggerak itu pasti untuk perangkat yang kita gunakan itu ada spesifikasi tertentu yang dapat digunakan. Salah satunya itu bisa SO-nya atau sistem operasi yang digunakan. Kemudian ada ukuran RAM, random access memory, dan juga besaran ROM atau read only memory atau storage dan lain-lain. Itu ada batas minimumnya. Kemudian langkah-langkah mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki. Ada beberapa cara untuk mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki, yaitu dari user manual atau manual book perangkat, itu bisa dilihat di situ. Kadang kita kalau membeli handphone, laptop, itu pasti ada manual booknya. Kita bisa melihat di situ informasi dari spesifikasi perangkat kita, ada lengkap di situ. Kemudian kotak pembungkus perangkat atau dosbook ini ya kalau di HP itu di situ pasti ada spesifikasi untuk perangkat itu. Dari ini ada SO-nya, ukuran RAM, besaran ROM itu pasti ada di situ. Kemudian informasi dari perincian dari internet. Nah, kita ketik aja semisal HP kita semisal Realme, kita ketik spesifikasi Realme, semisal Realme 4 kita ketik aja nanti akan muncul di Google tersebut, ataupun laptop apa Asus tipe RMX apa dan sekian itu pasti akan muncul kalau di Google. Itu yang paling mudah menurut saya kalau kita mencari di Google. Kemudian ini perangkat jenis komputer atau desktop atau laptop berbasis Microsoft Windows. Ini yang dianjurkan ini ada misalnya ya untuk Windows 10. Nah, ini tips satu, ini tata caranya ini mengetahuinya. Tips satu melalui about your PC. Tata caranya yang pertama buka menu start, klik menu start tersebut, biasanya ada di Windows Toolbars sebelah kiri bawah yang ada di pojokan bawah itu, kiri sebelah kiri. Saat jendela menu start terbuka, langsung aja klik about your PC, lalu tekan enter. Nah, tips kedua melalui sistem information. Buka menu start, ini lambangnya ya, kotak ini. Kemudian ketik sistem information lalu tekan enter. Nanti akan muncul di situ informasi yang ada. Lalu untuk Windows 7, ini tips 1 melalui properties pada My Computer. Biasanya ini buka di file manager. Kemudian klik di bagian menu komputer, lalu klik kanan, maka akan muncul properties ini. Lalu klik, nanti akan muncul spesifikasi perangkat Bapak Ibu. Kemudian tips kedua melalui instruksi Dixdaik yang tekan lambang Windows ini dan huruf R pada keyboard komputer desktop atau laptop secara bersamaan. Jadi di antara lambang Windows dan huruf R itu ditekan bersamaan, maka akan muncul. Yang kedua, jendela fitur run seperti pada gambar 1.7. Mana ya, 1.7. Di sebelah ini akan muncul ketik dxdiag pada kolom isian, open, kemudian tekan ini. Kemudian tekan enter lalu klik OK. Nanti akan muncul. Kemudian ini perangkat jenis gawai berbasis Android atau HP Bapak Ibu. Untuk handphone atau smartphone berbasis Android, tips 1 melalui menu setting atau pengaturan bahasa Indonesianya, temukan ikon atau aplikasi setting atau pengaturan pada handphone atau smartphone Android dan klik untuk membukanya. Kedua, pada menu setting atau pengaturan, temukan menu about a phone atau tentang perangkat dan klik untuk membukanya. Lalu pada menu about phone, tentang perangkat, temukan menu software information, device information, info perangkat lunak, dan klik untuk membukanya. Melalui tips melalui setting pengaturan pada handphone smartphone berbasis Android ini dapat dilihat versi Android terakhir yang digunakan pada perangkat. Tips 2 melalui aplikasi seperti CPUZ atau 64 AIDA 64 ini ya, lambangnya seperti ini.
Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, temukan, unduh, dan pasang atau install aplikasi CVZ melalui Google Play Store di handphone atau smartphone Anda. Kemudian setelah pemasangan atau install berhasil, buka aplikasi CVZ. Pilih device pada aplikasi CVZ untuk menampilkan rincian spesifikasi perangkat atau handphone smartphone yang Anda gunakan. Bapak Ibu, jadi kalau menurut saya ini paling mudah kita langsung melalui Google atau Google, kita klik aja tipe HP kita apa, merek HP apa, tipe apa, kita cari di Google, nanti akan muncul lengkap di sana. Kemudian mendapatkan produk-produk platform teknologi aplikasi dan mengoperasikannya. Biasanya ada dua cara untuk mendapatkan atau mengoperasikan sebuah produk platform teknologi atau aplikasi. Satu, memasang atau install pada perangkat, yaitu pada perangkat komputer desktop atau laptop. Cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan satu atau lebih file aplikasi dengan format ini .x untuk dapat langsung dipasang atau install pada perangkat komputer desktop atau laptop. Contoh aplikasi RKAS version 3.0 rilis 15 Maret 2021. Kriteria minimum sistem operasi Windows XP atau Vista 7, 8 atau 10. Ini linknya. Download di sini. Kemudian yang kedua, pada gawai Android hingga saat ini kriteria minimum platform teknologi sekolah penggerak untuk gawai masih berbasis sistem operasi Android. Cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan satu atau lebih file aplikasi dengan format APK untuk dapat langsung dipasang atau diinstal pada gawai berbasis sistem operasi Android. Cara ini dilakukan apabila ini langsung ya. Jadi kalau kita mau mendownload aplikasi yang ada di HP, kita memakai Google Play itu semua atau Play Store ya, itu di HP atau Android Bapak Ibu pasti ada ini bawaan dari para pabrik, atau bisa juga melalui web browser atau Chrome, mungkin Mozilla dan lain-lain tuh yang ada di HP panjenengan semuanya. Contoh sistem informasi Siplah melalui alamat situs siplah.kemdikbud.go.id. Sistem informasi Dapodik, ini situsnya ada di ini yang berwarna biru ini. Tips dan contoh yang digunakan di atas mengikuti kriteria produk-produk platform teknologi sekolah penggerak yang hingga pengembangannya sejauh ini dapat digunakan pada perangkat komputer desktop atau laptop. Jadi yang untuk Siplah, Dapodik itu dapat digunakan di PC ataupun di laptop. Kemudian memiliki browser dan berbasis sistem operasi Windows. Jadi yang sistem operasinya Windows. Serta untuk versi mobile dapat digunakan pada perangkat gawai berbasis Android. Di HP juga bisa. Jadi nanti kalau di kalau di HP itu diunduh di Play Store, sedangkan di laptop atau PC itu bisa diakses melalui web browser atau yang Mozilla, Chrome, atau Opera Mini juga bisa. Kemudian mengaktifasi akun belajar ID dalam subbahasan 1.3 komponen perangkat TIK. Kita sudah sama-sama melihat pentingnya alamat, identitas, dan akun sebagai komponen perangkat TIK. Mengapa akun pembelajaran belajar ID? Yang pertama, materi dan informasi dari Kemdikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Dua, akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemdikbud. Keempat, akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Sudahkah Anda memiliki akun Belajar ID? Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Belajar ID itu di Play Store. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di sana. Pastikan Anda sudah memilikinya. Jika belum, silakan hubungi operator Sekolah pada untuk mendapatkan ID, akun user ID dan
masuk password. Jadi gini, untuk masuk ke belajar ID ini untuk user ID dan juga passwordnya sudah ada di operator sekolah masing-masing. Jadi bisa ditanyakan ya Bapak Ibu. Kemudian referensi video tentang akun pembelajaran bisa diklik di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya di sini. Nanti akan saya berikan ini file ini supaya Bapak Ibu bisa mengakses link yang ada di dalam ini file saya ini. Jika Anda sudah memilikinya, Anda mengaktifasi akun belajar ID milik Anda. Untuk mengaktifkan akun pembelajaran, silakan Anda masuk ke laman mail google.com dan login dengan menggunakan user ID dan password yang sudah didapatkan dari operator sekolah Anda. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu, saya buka untuk 2 pertanyaan, ya. Silakan. Bisa raise hand ataupun buka mic. Ya, Pak Septian ya, ini mau bertanya ya. Oke Pak. Monggo Pak Septian. Di sini ya, tempat terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Di sini ada yang perlu saya tanyakan ke Pak Osman tentang materi yang tadi, yaitu bagaimana prinsip pengembangan komponen apa saja yang diperlukan dalam sekolah penggerak. Itu Pak Osman. Terima kasih. Oke, pertanyaan 1 akan saya jawab terlebih dahulu. Komponen apa saja yang diperlukan dalam sekolah penggerak? Di antaranya yaitu dibutuhkan adanya laptop, tadi sudah dibahas, dan juga Android atau handphone. Sistem operasional yang digunakan ukuran RAM, random access memory, itu besar, storage itu harus mencukupi ya. Saya mungkin bisa saya jelaskan, minimal itu biasanya kalau untuk aplikasi seperti ini kita memakai RAM minimal ya 3 GB. Jadi supaya HP kita itu tidak lelet dan tidak lemot waktu digunakan. Dan juga ROM-nya itu kapasitas dari memori itu minimal ya 64 GB atau 32 GB lah. Nanti bisa untuk menyimpan file. Untuk mengatasinya itu biasanya kalau saya sendiri itu kan memakai HP untuk file yang sudah di-download saya pindahkan ke laptop saya. Karena kan untuk ROM di laptop ROM di laptop itu biasanya lebih besar daripada kapasitas yang ada di handphone. Begitu Pak Septian. Mungkin penjelasan dari saya bagaimana? Oh ya Pak, terima kasih sudah paham. Gimana Pak Septian? Bisa sudah cukup Pak, terima kasih. Buka mic-nya. Ya sudah, terima kasih Pak. Oh ya. Oke Pak Dandi Sumandi, ini resen ya. Monggo Pak Dandi, mic-nya dibuka. 1 pertanyaan ya Pak Dandi. Baik, terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pak Usman, saya kepingin bertanya. Kira-kira monggo. tips apa saja atau cara bagaimana untuk mendapatkan spesifikasi pada perangkat jenis komputer itu? Oke. Tipsnya apa saja Pak untuk mendapatkan spesifikasi itu? Ya. Tips dan spesifikasinya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini, tipsnya itu untuk mendapat tips dan cara untuk mendapatkan spesifikasi pada perangkat jenis komputer. Jadi gini, Bapak Ibu, jika mau membeli suatu perangkat laptop maupun handphone, kita alangkah lebih baiknya kita menanyakan, atau kita gini aja, kita sebelum pergi ke tokonya itu kita bisa mengangan-angan berapa RAM yang akan kita beli. Nah, tadi berkait dengan pertanyaannya Pak Septian, tadi kan menganjurkan untuk minimal 3 GB atau mungkin 4 GB lah biar aman. Nah, jadi sebelumnya dari rumah itu sudah kepikiran, nanti saya akan membeli RAM-nya yang 3 GB. Kemudian sampai toko kita bertanya kepada yang penjual, saya mau beli HP yang speknya itu minimal 3 GB, kemudian ROM-nya itu 64 GB dan Android-nya itu minimal, itu kalau nanti ini biar HP kita lancar,
itu yang Android 8 Bapak. Jadi kemudian kalau untuk laptop sama, kalau laptop itu biasanya yang supaya kita nanti lancar menggunakan aplikasi yang dari Kemdikbud, saya menganjurkan tuh untuk Windows 10 Pak Dandi. Kalau laptop itu pasti ROM-nya itu lebih banyak daripada HP. Biasanya ada yang 250 GB sampai 1 tera Pak. Gitu Pak Dandi. Ya, ya, berarti kita harus siap ya, artinya dengan spesifikasi seperti itu, biar bisa mendukung pembelajaran kita ya Pak ya. Ya betul Pak, betul. Mungkin itu sudah jelas. Mungkin ada tambahan dari Pak Septian atau Pak Dandi dari materi yang saya sampaikan, atau sudah cukup? Sudah Oke. cukup Pak, terima kasih. Kalau sudah cukup, saya akan menyimpulkan. Jadi intinya untuk menunjang pembelajaran kita melalui perangkat ini, kita harus menyiapkan perangkat handphone maupun laptop itu dengan spesifikasi yang mumpuni. Artinya supaya kita nanti saat melakukan pembelajaran itu menjadi lancar dan tidak ada hambatan. Kalau mungkin ada miss itu mungkin kita itu harus diupdate, makanya itu mungkin ada gangguan seperti itu wajar. Tapi kalau spek itu tidak bisa diremehkan. Jadi kita harus mempersiapkannya jauh lebih baik agar pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi lancar dan tidak ada hambatan. Begitu. Demikian materi untuk sesi kali ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, saya stop.